99,9 FM Radio Anak Raja Suara yang dipancarkan di Jalan P. Sudirman, nomor 25 Jembrana, Bali. Melalui kebersamaan kita di lembaran Senin 18 Oktober 2021, biasa kita diisi dengan siraman rohani dari agama Kristen. Dan untuk itu di studio telah hadir narasumber yang akan memberikan siraman rohani bagi umat Kristiani khususnya di Kabupaten Jembrana. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabar di pagi hari ini? Puji Tuhan, Ya. kabar baik. Ya, yang penting kita sehat. Ya. Tetap jaga prokes kesehatannya Pak. Siap. Ya, silakan Bapak untuk mengisi siraman rohani di pagi hari ini. Baik, terima kasih. Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi untuk semua pemirsa Ananta Praja Suara. Pagi hari ini bertemu lagi dengan saya, Pendeta Wayan Suambe. Saudara, sebelum kita memulai segala sesuatunya sebagai umat Tuhan, ada baiknya untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk melandasi segala kegiatan aktivitas kita hari ini. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di bawah tema tanggung jawab manusia. Nah, untuk itu sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah, kami muliakan di dalam Kristus Yesus Putra-Mu yang tunggal. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri lagi kepada kami. Kami bisa melalui malam yang penuh dengan rahasia, dan pagi hari ini Tuhan, kami bisa menikmati lagi hari yang baru dengan kekuatan yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Bapa, sebelum segala sesuatunya kami lakukan hari ini, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan, terkhusus melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Berkati setiap telinga yang akan mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah semua kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan melalui firman-Mu Tuhan, kami disegarkan, kami dipuaskan. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, umat Tuhan yang terkasih, tema firman Tuhan pagi hari ini tanggung jawab manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Nah, tanggung jawab itu bersifat kodrati. Artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian, tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab atau berbudaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya itu. Dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha. Baik itu melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah saudara,
bicara tentang tanggung jawab, tentu ada beberapa macam tanggung jawab. Jadi bicara tentang tanggung jawab manusia, ada beberapa macam tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab manusia kepada Allah. Tanggung jawab manusia kepada Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai makhluk ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dalam hal ini tentu manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti diciptakan memiliki kualitas Allah dalam diri manusia. Karakter-karakter Allah, sifat-sifat Allah ada dalam diri manusia. Nah, itulah keunggulan atau keistimewaan manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena keunggulan dan keistimewaan itulah manusia dituntut untuk memiliki tanggung jawab di dalam menjalani kehidupannya hari lepas hari. Jadi tanggung jawab kepada Allah, saya melihat dalam hal ini dari kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37. Di sana dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dari ayat firman Tuhan ini, saya melihat bahwa tanggung jawab manusia yang pertama adalah terhadap Allah, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Saudara, dari sini berarti bahwa kita harus mengasihi Tuhan sepenuhnya, all out, begitu ya. Tidak ada sedikit pun keraguan, kebimbangan di dalam mengasihi Tuhan. Itu yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, Allah lah yang menjadi prioritas hidup kita. Dialah yang terutama dalam segala sesuatunya. Kita melakukan pekerjaan, tugas, tanggung jawab kita, dan lain sebagainya. Bahkan pelayanan-pelayanan murni semata-mata tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi mulai dari hati kita, jiwa kita, pikiran kita, dan seluruh aspek kehidupan kita, sehingga termanifestasi di dalam perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita, bahwa memang Tuhan yang kita prioritaskan dalam hidup kita. Nah, untuk memahami lebih jelas, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sih mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu? Memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itu adalah ringkasan dari 10 hukum Tuhan di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Keluaran. Nah, karena itu dari sini kita bisa melihat bahwa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati berarti bahwa kita hanya menyembah kepada Dia saja, Allah yang Esa. Kita tidak menyembah kepada Allah yang lain. Jadi Tuhan tidak boleh diduakan. Kita hanya menyembah kepada Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Yang kedua, dari Keluaran itu juga jelas dikatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun,
baik yang ada di langit di atas, baik yang ada di bumi di bawah, maupun yang ada di dalam air di bawah bumi. Bahkan dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Saudara, membuat patung sih boleh saja. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan jangan membuatnya untuk disembah. Jadi di sini bicara tentang mengasihi Tuhan. Tuhan tidak mau ada yang lain di samping Dia yang kita sembah. Harus hanya Dia satu-satunya. Karena tidak ada kekuatan lain, tidak ada yang lebih tinggi kuasanya daripada Dia. Karena itu Tuhan mau supaya kita khususkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak boleh ada Allah lain dan tidak boleh kita membuat sesuatu untuk kita sembah, kita puja melebihi daripada Dia. Bahkan di sana juga dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jadi dalam mengasihi Tuhan kita tidak boleh menyebut namanya dengan sembarangan. Itu berarti bahwa Tuhan memiliki nama yang sakral. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan berarti bahwa kita menggunakan Dia dengan sembarangan, bersumpah demi nama Tuhan dan lain sebagainya. Itulah salah satu contoh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini bicara tentang beribadah kepada Tuhan, di mana Tuhan 6 hari melakukan pekerjaannya, penciptaan sampai pada menciptakan manusia. Dan dikatakan pada hari ke-7 Dia berhenti dan mengatakannya semuanya itu adalah baik. Dan Dia menguduskan hari ke-7 yaitu hari Sabat, untuk supaya kita memuliakan Dia. Jadi saudara, ada waktu yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Dia. Jangan disia-siakan atau diabaikan kesempatan itu. Bahkan lebih lanjut saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu berarti kita menaati seluruh perintah-perintahnya. Kita tidak gemar berbuat dosa. Menjadi dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati juga berarti bahwa kita siap melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, yaitu menjadi duta Kristus. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ini adalah amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai orang-orang percaya, tidak cukup kita hanya menyembah Dia, meninggikan Dia. Tidak cukup kita hanya percaya kepada Dia. Tetapi lebih dari itu, kita menaati perintah-perintahnya, yaitu tidak berbuat dosa. Dan juga kita dituntut untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Berimanlah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, inilah beberapa hal yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tanggung jawab manusia kepada Allah. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu tanggung jawab kita kepada sesama kita. Kalau tadi tanggung jawab kepada Allah, yang kedua yaitu tanggung jawab kita kepada atau terhadap sesama kita. Masih di dalam ayat yang sama, pasal yang sama, maksud saya di dalam Matius 22, di situ dikatakan, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati rupanya harus
ejawantahkan dengan mengasihi sesama. Karena dua hukum ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Hukum yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan hukum yang kedua dikatakan yang sama dengan itu ialah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Di sini bicara tentang hal yang kelihatan. Kalau tadi kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, di sini kita mengasihi sesama yang kelihatan. Ada kebenaran firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja kamu tidak kasih? Karena itu, saudara, menjadi tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Tuhan atau sebagai manusia untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk mengasihi sesama kita. Apa yang dimaksud dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri? Ini juga kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 20 tadi. Kalau tadi dikatakan jangan ada Allah lain, jangan membuat patung untuk disembah dan lain sebagainya. Lebih lanjut dikatakan dalam hal mengasihi sesama dimulai dari keluarga. Hormatilah ayah dan ibumu. Di situ dikatakan. Jadi mengasihi sesama, firman Tuhan mengajar dimulai dari keluarga, di mana keluarga itu hidup rukun. Seorang anak menghormati atau menaruh hormat kepada orang tuanya. Itulah bukti bahwa dia sungguh mengasihi sesamanya. Tidak perlu jauh-jauh untuk mengatakan mengasihi sesama. Sementara dalam keluarga sendiri berantakan, orang tua, anak, dan lain sebagainya, tidak ada kasih di dalam keluarga itu. Tapi kelihatan di tempat lain kepada orang lain sepertinya memiliki kasih. Sebenarnya itu hanya omong kosong. Jadi mengasihi sesama harus dimulai dari rumah, dari keluarga kita. Seorang anak mengasihi orang tuanya, demikian juga orang tua, bahkan satu dengan yang lainnya. Ada kasih, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesabaran, ada saling menghormati di situ. Mengasihi sesama juga dikatakan jangan membunuh. Saudara, mungkin kita kalau mendengar kata membunuh sepertinya terlalu ekstrim begitu ya. Tetapi saudara harus jujur kita akui, manusia memiliki karakter yang berubah-ubah, bisa berubah karena keadaan dan situasi. Pada saat mungkin keadaan baik, nyaman, tenang, mungkin manusia bisa tenang. Tetapi begitu dia mengalami intimidasi, tekanan, atau perlakuan yang tidak adil dan lain sebagainya, maka akan timbul satu amarah dalam diri manusia. Apalagi ada iri hati dan lain sebagainya, maka pada saat itulah untuk membunuh sesama bukanlah satu hal yang sulit. Kita banyak mendengar berita-berita bagaimana seorang anak bahkan masih remaja sudah bisa membunuh. Bahkan ada seorang perempuan yang membunuh ibunya, bahkan menusuknya beberapa kali dan tidak merasa menyesal. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan jangan membunuh. Dalam arti bahwa dalam keadaan situasi apapun kita harus ingat bahwa membunuh itu tidak boleh. Jadi dari dulu Tuhan sudah mengingatkan, karena memang sudah pernah terjadi. Bahkan manusia pertama yang membunuh adalah Kain dan Habel, di mana Kain membunuh adiknya hanya karena iri hati. Saudaraku, tentu tabiat ini, karakter ini ada dalam seluruh sifat manusia. Yang kelihatannya dia diam, kelihatan sabar, baik, tetapi begitu mengalami satu tekanan, begitu mengalami satu kesulitan hidup, maka hal atau untuk membunuh seseorang akan sangat mungkin terjadi. Lebih lanjut dikatakan mengasihi sesama berarti jangan berzinah. Jangan berzinah. Tuhan sangat membenci perzinahan. Saudara, berapa banyak orang hancur karena perzinahan.
Perzinahan bukan hanya menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri, tetapi merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan tegas mengatakan bahwa jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengingini milik sesamamu. Jadi jelas, pada saat kita mengatakan mengasihi sesama seperti diri sendiri, semua hal ini harus kita lakukan. Di samping hal-hal lainnya yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara, jika kita mau dihormati, maka hormatilah orang lain terlebih dahulu. Jika kita mau dikasihi, maka kasihilah orang lain terlebih dahulu. Bahkan jika kita mau diperlakukan baik, maka kita harus terlebih dahulu berbuat baik kepada orang lain. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya dari sini Tuhan mau supaya kita yang lebih dulu melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Maka kebaikan-kebaikan itu akan kita terima. Suka menolong, suka membantu, dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita dituntut atau memiliki tanggung jawab dalam mengasihi Tuhan, kita juga bertanggung jawab di dalam mengasihi sesama kita. Yang selanjutnya ialah tanggung jawab kepada diri sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang tanggung jawab kepada diri sendiri, saya membagi ke dalam dua hal. Yang pertama yaitu hal yang sifatnya ke dalam. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, jelas dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa tubuh kita dikatakan sebagai bait Allah. Dan bukan hanya itu, roh Allah dikatakan diam di dalam kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai tubuh yang merupakan bait Allah dan di mana Allah rohnya tinggal di dalamnya, harusnya kita merawat tubuh ini dengan baik. Harusnya kita memelihara tubuh ini dengan baik. Tuhan sudah memberikan kita fisik yang sempurna. Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang baik. Oleh karenanya kita dituntut untuk bertanggung jawab dengan tubuh kita, dengan diri kita sendiri. Bicara tentang fisik, maka kita harus memelihara fisik kita dengan sebaiknya. Karena dengan demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui fisik yang sehat, yang baik, maka dengan demikian kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jadi saudara, Tuhan mau diam di dalam diri kita. Pada saat kita sungguh-sungguh memelihara hidup kita dengan baik, jangan mencemari tubuh kita dengan hal-hal yang najis, saudara. Dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita merawat tubuh kita dengan baik? Tentu beberapa hal bisa kita lakukan. Kita menjaga pola makan yang baik, kita berolahraga, dan lain sebagainya, merawat diri kita dengan baik. Karena di dalamnya, sebagaimana slogan berkata, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bisa juga dibalik sebenarnya, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Dan saudaraku, dalam Roma 6 ayat 13 juga dikatakan begini, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman,
Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, jelas dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau supaya seluruh anggota-anggota tubuh kita pergunakan untuk menjadi senjata kebenaran Tuhan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan anggota-anggota tubuh kita? Di sana ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan dengan mulut kita? Apakah hujatan? Apakah fitnahan yang keluar, caci maki, dan lain sebagainya? Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Mari kita serahkan mulut kita kepada Tuhan. Kita pakai mulut ini untuk mengatakan hal-hal yang baik, yang benar. Bukan bicara tentang memfitnah, mencaci maki, dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan mau kita buat dengan tangan kita? Tuhan mau supaya tangan kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dipakai untuk mengambil milik orang lain, mencuri, dan lain sebagainya. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun berada, tanggung jawab kita kepada diri sendiri. Pertama, kita harus merawat diri kita. Kedua, kita juga harus merawat rohani kita. Bicara tentang hal yang keluar, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, dari sini kita dituntut untuk bisa menjadi teladan. Menjadi teladan dalam hal pertama, perkataan. Kita tidak bicara mencela-mencela atau berbicara suka berbohong, berdusta, dan lain sebagainya. Kita juga harus menjadi teladan dalam tingkah laku. Bagaimana sifat karakter kita tampilkan di dalam tingkah laku kita. Kita juga dituntut menjadi teladan dalam hal kasih. Kasih jangan hanya di mulut, tetapi memang dilakukan di dalam kehidupan. Jadi kita tidak mengasihi sebatas hanya mengatakan kasih di mulut saja, tetapi praktekkanlah itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kalau ada seorang kita temui yang mengalami kesulitan hidup, jangan hanya berbicara. Pakailah baju atau makanlah secukupnya dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting, yang sebenarnya harus dilakukan adalah berikan, bukan hanya bicara. Itulah yang dimaksud dengan kasih, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hal keteladanan juga kita dituntut untuk setia. Tidak hanya pada saat yang baik-baik saja kita setia, tetapi dalam keadaan sulit juga kita harus tetap setia. Mengiring Tuhan tidaklah mudah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang memang kita diberikan keadaan-keadaan yang baik, tapi pada saat-saat tertentu, keadaan-keadaan yang sulit pun akan kita alami. Oleh karenanya pada saat seperti itu, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena keadaan-keadaan sulit yang dialaminya. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, di samping kita merawat diri kita dengan baik, kita juga merawat rohani kita. Kita merawat perilaku kita, sehingga kita menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih kita, kesetiaan kita. Dan lebih lanjut dikatakan kita juga harus menjadi teladan dalam kesucian kita. Ada banyak manusia yang cemar belakangan ini. Kecemaran-kecemaran itu dilakukan karena keinginan-keinginan memperoleh sesuatu.
sehingga dia mencemarkan dirinya dan tidak lagi menjaga kesucian hidupnya. Saudara, hal ini tentu bukanlah orang yang mengasihi atau yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita belajar tentang tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada sesama, tanggung jawab kepada diri sendiri, kita juga bertanggung jawab terhadap lingkungan atau alam di sekitar kita. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ini bicara tentang mandat budaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini jelas kita mengetahui bahwa bagaimana Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara ciptaan-ciptaan lainnya. Dalam hal ini adalah lingkungan atau alam di sekitar kita. Tuhan mau supaya kita memiliki tanggung jawab di dalam menjaga kelestarian alam yang ada. Tentu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akibat dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, maka musibah terjadi, itu pun menimpa manusia. Seperti halnya karena hutan digunduli, akhirnya terjadilah tanah yang longsor. Dan longsor menimpa manusia yang ada di bawahnya. Ini akibat dari perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karenanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Salah satunya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena saudara, rupanya sampah itu juga bisa memicu terjadinya banjir. Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan, maka saluran-saluran air itu akan dipenuhi dengan sampah. Dan pada saat terjadinya hujan, maka air tidak mengalir dengan lancar. Dan itu akan menimbulkan banjir. Dan itu pun akan merugikan kita semua. Karena itu saudara, mari kita menjaga lingkungan kita. Belajar untuk membuang sampah pada tempatnya. Saya kadang heran jika melihat seseorang sedang berkendara, dia makan di kendaraan terus dibuang sampahnya di jalanan. Ini adalah perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ada baiknya kita menjaga lingkungan di mana kita berada, karena lingkungan itu nantinya akan menjaga kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang tanggung jawab manusia, sekali lagi hal ini sangat penting bagi kita untuk kita pahami. Kita bertanggung jawab terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Kita bertanggung jawab terhadap sesama kita. Kita juga bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dan kita bertanggung jawab terhadap lingkungan di mana kita berada. Nah, saudaraku, demikian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara, mengingatkan saudara untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki tanggung jawab. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang tanggung jawab manusia. Mampukan kami Tuhan bertanggung jawab di dalam segala sesuatunya, karena demikianlah yang Tuhan kehendaki dari setiap kami. Kami mohon pimpinan-Mu, mohon berkat-Mu untuk melakukan segala aktivitas kami hari ini. Berkati umat-Mu yang mungkin saat ini sedang bekerja, sedang di perjalanan atau di rumah, bahkan mungkin ada yang sedang menderita karena sakit. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu hadir dan menyertai umat-Mu dimanapun berada.
sehingga sukacita yang dari Tuhan mengalir di dalam kehidupan umat-Mu. Damai sejahtera Tuhan memberkati setiap kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.